Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, dan apa kabar? Alhamdulillah kalau semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Ketemu lagi bersama Pak Fahmi di pembelajaran PAI kelas 4. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran dari materi kemarin ya, yaitu tentang kandungan Quran surat Asy-Syams. Mari anak-anakku semuanya yang solih dan solihah, kita lihat dan bahas bersama kandungan dari Quran surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams terdiri dari 15 ayat dan merupakan surat ke-91. Kemudian diturunkan sesudah surat Al-Qadr. Dan surat Asy-Syams tergolong surat Makkiyah. Nama Asy-Syams diambil dari kata Asy-Syams pada ayat pertama, yang artinya matahari. Di dalam surat Asy-Syams ini, Allah kembali menunjukkan kebesarannya, yaitu adanya matahari yang menyinari kehidupan di siang hari dan bulan yang muncul dengan keindahannya di malam hari. Pergantian siang dan malam yang begitu sempurna. Langit yang menjulang tinggi tanpa tiang dan bumi yang terhampar luas dengan berbagai isinya. Serta adanya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna merupakan bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Asy-Syams ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada setiap jiwa mengenai jalan kefasikan atau keburukan dan jalan kebaikan. Orang yang memilih jalan kebaikan dan takwa akan beruntung, dan orang yang memilih jalan keburukan dan dosa akan celaka. Jadi anak-anakku semuanya yang solih dan solihah, kita sebagai pribadi muslim, maka haruslah memilih jalan kebaikan dan takwa. Agar apa? Agar kita beruntung, dan kelak ketika di akhirat kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya. Kemudian anak-anakku semuanya, pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kedurhakaan kaum Samud. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya agar tidak mengganggu dan menepati janji bahwa pada hari tertentu hanya unta Nabi Soleh yang boleh minum di tempat tertentu. Unta betina tersebut merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Soleh sebagai tanda kenabiannya. Seiring berjalannya waktu, kaum Samud mengingkari janjinya dan menyembelih unta tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan cara dibinasakan dan disamaratakan dengan tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berkuasa atas segala hal dan tidak takut kepada manusia. Jadi anak-anakku semuanya, dari kisah Nabi Soleh ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran bahwasanya kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus taat kepada utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya Nabi Soleh namanya Samud. Nah, karena Samud ini mengingkari janjinya, kemudian tidak
mematuhi perintah Nabi Soleh alaihissalam, yaitu membunuh unta yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Soleh, yang mana unta ini adalah unta yang keluar dari sebuah batu besar. Ini salah satu dari mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Baik anak-anakku semuanya, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.